Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, yang selalu arif dan bijaksana, dan kepada seluruh santri putra, santri putri Pondok Pesantren Wali Songo yang selalu dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah dai yang bertemakan tentang remaja atau generasi muda harapan bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, generasi muda itu merupakan salah satu kekuatan bagi bangsa ataupun umat Islam, betul, untuk melihat nasib masa depan, yaitu dengan melihat para generasi muda pada zaman sekarang ini. Jika para pemuda-pemudinya itu sehat, maka negaranya pun akan kuat. Jika para pemuda-pemudinya itu berilmu, maka negaranya pun akan maju. Jika para pemuda-pemudinya itu beriman, maka negara kita pun akan aman. Dan jika para pemuda-pemudinya itu bertakwa, insya Allah negara kita pun akan jaya. Karena sangat pentingnya peran generasi muda, Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, inna fi yadi syubbani amrul ummah, sesungguhnya di tangan para generasi muda nasib suatu bangsa. Wa fi aqdamiha hayataha, dan di dalam kemajuan generasi muda terletak kehidupan suatu bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, dan mereka khawatir pada kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ayat tersebut berpesan agar umat Islam mampu mewujudkan generasi-generasi mudanya yang berkualitas. Sehingga apa? Sehingga mampu mengaturalisasikan potensi dirinya untuk kemajuan suatu bangsa. Generasi muda itu adalah harapan bangsa kita semua. Bagaimana nantinya Republik Indonesia, bagaimana nantinya Islam di Republik Indonesia ketika 20, 30, 40 tahun yang akan datang, dan jawabannya adalah di tangan para generasi muda. Jadi jangan justru generasi muda yang menjadi penghancur harapan bangsa.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara tentang generasi muda, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatu miladun sidadun la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Yang penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, yang tidak pernah mendurhakai perintah Allah apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan terhadapnya. Quran surat An-Nisa ayat 6. Dalam surat di atas dapat diartikan bahwasanya sebagai pijakan generasi muda. Karena generasi muda itu mempunyai kewajiban bukan hanya sekedar menjaga dirinya sendiri, tetapi keluarga bahkan seluruh umat Islam. Generasi muda dituntut menjadi inspirasi, dituntut menjadi tulang punggung agar bisa mendorong dan menjaga perubahan di masa mendatang di negara kita ini. Kita yang sekarang berada di dalam pondok pesantren, kita seharusnya bersyukur. Karena apa? Karena kita masih disayang oleh Allah. Kita masih didekatkan dengan agama. Kita masih didekatkan dengan pada ulama-ulama seperti Mbah Nyai, Abah Ulum, Abah Niam, dan seluruh keluarga dalam. Karena ketika kita sudah jauh dari kata agama, jauh dari kata ulama, maka tidak akan terarah hidup kita. Contoh seperti para remaja-remaja di luar sana, ketika mereka sudah terbiasa dengan mabuk-mabukan, tawuran, main judi, bahkan banyak sekarang pemudi yang hamil di luar nikah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita tidak tersesat di kemudian hari. Semoga kita semua santri Wali Songo bisa menjadi generasi muda yang hebat, berilmu dan berakhlak. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang berekonomi kuat, pemimpinnya amanah, masyarakatnya pun berakhlakul karimah. Insya Allah akan mewujudkan generasi muda yang berkualitas, yang bisa menjunjung tinggi syariah. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.